Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah. Abul Qasim An-Nasaiburi adalah ulama abad keempat Hijriyah. Beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Ukala Al-Majanin. Ini adalah karya masterpiece-nya tentang sejarah kegilaan dalam Islam. Ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pada seri Wisdom of Sufism ini, channel Narasi Kata akan menayangkan satu persatu tokoh sufi yang dianggap gila oleh masyarakat pada zamannya. Namun mereka mengajarkan kebijaksanaan yang menghidupkan hati dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Karena itu, ikuti terus tayangan ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Adalah Majnun dari Bani Amir. Beliau adalah salah seorang yang dianggap gila dan paling terkenal di zamannya. Terkait beliau, Ali Sahar bin Sahkur Az-Sajazi mengubah syair. Sebenarnya Majnun tidak gila seperti keadaan sekarang, melainkan mengalami sesuatu yang aku dulu seperti dia. Aku lebih unggul dari dia, karena dia menampakkan kegilaannya sedangkan aku menyembunyikannya. Sedangkan Abu Bakar As-Sidli dalam diwannya juga bersyair, Majnun Amir menunjukkan kegilaan dengan hasratnya, sedangkan aku menyembunyikan hasrat kegilaanku. Maka aku mati dengan rasa gejolakku. Jika di hari kiamat ada seruan, siapa yang dibunuh hasrat, aku akan maju sendiri. Begitu para ahli sufi menikmati kegilaannya. Gila di sini tentu dalam makna al-asik, atau orang yang dibuat gila oleh rasa cinta. Cinta kepada siapa? Tentu saja cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap sufi yang terbakar gairah cintanya kepada Allah Ta'ala akan selalu mengekspresikan akan cintanya dengan berbagai cara. Ada banyak asbab atau sebab seorang sufi menjadi gila, atau kata lain terbakar oleh gairah cinta. Kisah sufi antara Qais dan Laila adalah kisah percintaan antara dua sufi sewaktu muda. Sayangnya kisah cinta mereka ini tidak disetujui oleh orang tua mereka. Qais dan Laila jatuh cinta satu sama lain ketika mereka masih muda. Tetapi ketika mereka tumbuh, ayah Laila tidak mengizinkan putrinya untuk bersama Qais. Qais pun menjadi terobsesi dengan dia. Dan sukunya Banu Amir dan masyarakat memberinya julukan Majnun. Jauh sebelum Nizami, legenda itu beredar dalam bentuk anekdot dalam Akhbar Iran. Anekdot dan laporan lisan awal tentang Majnun didokumentasikan dalam kitab Al-Aghni dan karya Ibnu Qutaidah Al-Si'ir wal As-Su'ara. Anekdot kebanyakan sangat pendek, hanya terhubung secara longgar dan menunjukkan sedikit atau tanpa pengembangan plot. Gairah cinta Qais Ibnu Mu'az kepada Laila penuh dengan dialog yang menggetarkan dan syarat akan makna. Satu kali Ibnu Al-Kalabi menyebutkan bahwa Majnun dari Bani Amir mulai berupaya mendekati Laila. Ia duduk di depan rumah Laila seharian sambil berbicara. Dia melihat Laila menolak dirinya dan menerima selainnya. Tingkah Laila ini membuatnya gundah. Laila mengetahui hal itu lalu menerima Majnun dan berkata, yang ditumpahkan pada manusia adalah yang menjengkelkan, yang dirasakan pemiliknya menetap di hati. Ibnu Musahik menjadi saksi bahwa Qais merasakan cinta hingga hilang akal. Namun ketika Ibnu Musahik menyebut nama Laila, akal Qais kembali. Ibnu Musahik merasa sedih dan berkata, saya akan menikahkan kalian berdua. Kemudian Ibnu Musahik mengajak Qais menemui Laila di kabilahnya. Namun sayang, sesampai di tujuan para anggota kabilah mengangkat senjata dan memperingatkan bahwa orang gila tak boleh masuk ke kabilah kami. Merespon hal ini, Ibnu Musahik memberikan jaminan 1000 unta untuk mereka. Namun mereka tak goyah dan tetap menolak kedatangan Qais si Majnun dari Bani Amir. Ini membuat hati Qais Ibnu Mu'az ini kacau dan terciptalah syair ini. Demi Allah, aku bekerja keras, memikirkan apa sebenarnya dosaku pada Laila. Aku heran. Demi Allah aku tidak tahu, mengapa engkau memutuskanku. Dosa apa yang telah aku perbuat padamu Laila? Haruskah aku potong pertalian yang kematian ada di baliknya? Ataukah aku minum air liur kalian yang tak pantas diminum? Haruskah aku pergi menyendiri hingga tak punya tetangga? Aku harus berbuat apa? Atau aku tunjukkan kegilaanku hingga tak sadar? Apakah suara kita masih dapat bertemu setelah kita mati? Saat di balik kita,
kuburan dengan tanah menggundul. Di bawah naungan bunyi tulangku yang basah, meski aku hanya seutas tali, suara Laila akan selalu bergema dan berisik. Begitulah ekspresi cinta Qais kepada Laila. Bahkan pernah satu kali Ibnu Kalabi berkata, Qais berbincang dengan sekelompok orang dari kaumnya. Mereka berkata, apakah cinta yang telah mengubahmu menjadi sedemikian kurus? Qais menjawab, demi Allah, tak ada penyakit pada diriku selain cinta. Kemudian Qais pun pingsan. Satu lagi syair Qais yang paling terkenal, aku teringat olehmu ketika jamaah haji menyeru talbiyah di Mekah. Hatiku berkeliaran kepada Laila. Saya katakan kami berada di tanah haram. Di sana hatiku ikhlaskan untuk Allah. Aku bertobat kepadamu wahai Zat pengasih. Aku bersalah dan dosa terus bertambah. Adapun hasratku kepada Laila dan kesukaanku mengunjunginya, aku tidak akan bertaubat. Begitu dalam cinta Qais Majnun dari Bani Amir kepada Laila. Namun semua itu tidak menghilangkan rasa cintanya juga kepada Allah Ta'ala. Cinta baginya hanyalah tali penghubung. Ketika cinta sudah bersatu dengan Sang Khalik, maka tali penghubung tidak lagi diperlukan. Itulah kesejatian cinta para ahli sufi. Allahu a'lamu bissawab.